Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran di semester akhir yang diampu oleh dosen Dr. Kyai Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun materi-materi Ulumul Quran, yang pertama Israiliyat, kedua Qasam, 3 Al-Qasas fil Quran, 4 Kaidah pertanyaan dan jawaban, 5 metode tafsir tahlili, 6 adab dengan Al-Quran, 7 tafsir dan syarat mufasir, 8 munasabat. Lalu adapun materi yang pertama yaitu Israiliyat. Israiliyat nisbah ke Israil, nama dari Nabi Yakub alaihi salam, secara bahasa adalah kisah-kisah yang berbicara tentang umat terdahulu. Israiliyat itu adalah kabar-kabar atau riwayat yang dinukil dari Bani Israel, dan hukum asal meriwayatkan kisah-kisah Bani Israel ini adalah tawakuf, yang artinya tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Sabda Rasulullah SAW, La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Materi yang kedua, Qasam, Aqsamul Quran. Sumpah-sumpah Al-Quran. Dari kata Qasam, dilarang bersumpah dengan selain nama Allah. Qasam itu untuk menghilangkan keraguan dan untuk menguatkan kalam. Klasifikasi Qasam. Allah sudah menjelaskan dalam Quran dan contohnya ada di surat At-Taghabun ayat 7, surat Saba ayat 3, surat Yunus ayat 53, surat Al-Hijr ayat 92, An-Nisa ayat 65, Al-Ma'arij ayat 40, dan surat Maryam ayat 68. Di situ sudah dijelaskan tentang klasifikasi Qasam. Sumpah Allah untuk mengagungkan ciptaannya. Bagaimana cara mengetahui Qasam? 1. Dengan huruf Qasam. 2. Menggunakan la nafi yang diiringi dengan fi'il Qasam. Ada 3 nafas dalam Al-Quran. 1. Nafas amaroh, hal-hal yang membawa keburukan. 2. Nafas mutmainah, hal-hal yang membawa kebaikan. 3. Nafas lawamah, hal-hal yang membawa keraguan. Di situ sudah dijelaskan tentang sumpah Qasam. Lalu materi yang ketiga, Al-Qasas fil Quran. Makna dan tujuan. Cerita-cerita orang terdahulu untuk mencontoh dari orang-orang terdahulu yang soleh, dan meninggalkan dari cerita-cerita terdahulu dari orang-orang yang toleh. Orang-orang yang toleh itu orang-orang yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi Al-Qasas fil Quran adalah kisah-kisah yang ada pada Al-Quran yang dijelaskan ketika terdahulu, ketika sebelum Nabi Muhammad. Klasifikasi Qasas fil Quran. 1. Qasas al-Anbiya, kisah daripada Nabi. Nabi itu ada 124.000, Rasul itu ada 313. Dan yang diperkenalkan itu ada 25 Nabi dan Rasul dari mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat ada yang i'jaz al-hisr, dilihat dengan panca indera, i'jaz al-ilm, Al-Quran. Ada Rasul Ulul Azmi, yaitu pilihan Allah dari sekian banyak Rasul. Makna dari Ulul Azmi yaitu orang yang memiliki kesabaran dan tidak mudah putus asa dan menyerah. Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Ada di surat Al-Ahzab ayat 7. 2. Kisah orang-orang soleh non-anbiya. Kisah Luqman, kisah Maryam, Ashabul Kahfi, dan Zulkarnain. Dan yang ketiga, kisah-kisah orang toleh, orang jahat. Ashabur Ras, Fir'aun, Samiri, Abu Jahal atau Abu Lahab. Dan yang keempat, kisah tentang peristiwa terdahulu, perang-perang di zaman Nabi, Isra Mi'raj, sejarah-sejarah yang menjadi sirah nabawiyah. Faidah dari sejarah Al-Quran. 1. Sebagai pelajaran untuk kehidupan nyata, sebagai asas untuk dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah itu berulang, tidak berlalu. Sejarah itu berulang, tidak berlalu. Ayat-ayat Quran itu lebih banyak tentang sejarah daripada tentang ahkam. 3. Menguatkan keimanan cerita dalam Al-Quran. Adapun yang keempat, materi yang keempat adalah kaidah pertanyaan dan jawaban.
Jawaban di dalam Al-Quran jadi salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik umat ini adalah melalui metode pertanyaan dan sekaligus dijawabnya pertanyaan. Dan jawaban itu nanti banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang suatu pertanyaan yang baik. Pertanyaan itu adalah sebagai respon wahyu terhadap fenomena ataupun peristiwa yang terjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, yang kemudian ini dijadikan sebagai pelajaran bagi umat masa kini maupun masa mendatang. Seperti contoh, wujudnya hilal di saat pergantian bulan, manusia tentu memiliki rasa ingin tahu. Untuk mengobati rasa keinginan tersebut, maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya. Lalu, ini diabadikan dalam Al-Quran antara pertanyaan dan jawaban itu mereka. Yas'alunaka an ahillah, menjadi sebuah ayat bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Pertanyaan dan jawaban pertanyaan yang datang dari umat waktu itu, Nabi tidak langsung menjawab, tapi yang menjawab adalah Allah. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, atau jawaban wahai Muhammad itu artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai sebuah perintah wahyu dari Allah. Pertanyaan-pertanyaan itu terkadang dialog langsung antara Allah dengan Rasulnya. Contoh, misalkan pertanyaan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah bertanya, bukan karena Allah tidak tahu, karena Allah maha tahu. Bukan seperti itu cara memahaminya, tapi bertanya sebagian dari mendidik. Pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran menggambarkan betapa Allah maha tahu dan maha bijaksana, dan sebagai Rob pengatur pendidik para Nabi. Pertanyaan dan jawaban adalah Al-Quran juga menyehatkan pikiran manusia yang kadang buntu karena kepentingan, hawa nafsu, dan kesombongan, menolak kebenaran sehingga akhirnya pikiran mereka buntu, tertutup, dan tidak bisa melihat realitas alam dan kekuasaan Allah yang maha pencipta. Pertanyaan dan jawaban ini mendatangkan keimanan orang-orang setelah mendapatkan jawaban atau pertanyaan dan jawabannya membangkitkan jiwa dan akal sehatnya sehingga iman bisa masuk dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi yang kelima adalah metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah cara menjelaskan Al-Quran dengan cara menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, mengikuti mushaf yang teratur dengan membahas seluruh makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Memahami kata tahlili merupakan bentuk masdar dari halala yuhalilu tahlilan, yang berasal dari kata halala yuhalilu yang artinya membuka sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dari sini dapat dipahami bahwa arti kata tahlili adalah membuka suatu benda yang tertutup atau terikat dan mengikat yang lepas agar tidak lepas dan putus. Itu adalah metode tafsir tahlili. Langkah-langkah penafsiran tafsir tahlili. Penafsiran yang ada umumnya digunakan oleh para mufassirin yaitu A. Menerangkan mengenai tinjauan makiyah atau madadiyah. B. Menerangkan asbabun nuzul merupakan salah satu langkah yang penting penafsiran metode tahlili. C. Menerangkan arti mufrodat kosakata termasuk di dalamnya kajian bahasa yang mencakup. D. Penafsiran ditinjau dari sisi i'rab dan sisi balaghahnya. E. Menerangkan unsur-unsur fasohah, bayan, dan ijaznya. F. Memaparkan suatu kandungan ayat secara umum serta maksud dari suatu ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. G. Menjelaskan tinjauan dari segi hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas. Sistematika. Dalam metode tafsir tahlili ialah salah satu metode tafsir yang sistematis secara berurutan, karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya meliputi mufrodat ayat, munasabah ayat yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turun ayat, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang terkandung, dan tambahan penjelasan tentang qiraat, i'rab, dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Baik, ciri-ciri metode tafsir tahlili. 1. Mengemukakan munasabah, korelasi antara ayat atau surat, menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran, menganalisis lafaz atau mufrodat dengan sudut pandang kebahasan linguistik,
4. Memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. 5. Menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat baik dari segi hukum, akhlak, dan lain-lain. Keutamaan tafsir tahlili. 1. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. 2. Mudah mengetahui munasabah kolerasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. 3. Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain. Jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. 4. Mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Itu adalah keutamaan dari tafsir tahlili. Adapun materi yang keenam adalah adab terhadap Al-Quran. Adab terhadap Al-Quran, Imam Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Asy-Syairiyah jilid 2, beliau menjelaskan bahwa adab itu sangat penting, sampai beliau menceritakan dalam sejarah bahwa ulama-ulama saking beradabnya mereka kepada Al-Quran, beliau melakukan takbilatul Quran, yaitu mencium mushaf, tidak menterlantarkan Al-Quran, menyimpan di tempat yang agung. Itu adalah adab terhadap Al-Quran. Bahkan, jika ada Al-Quran yang sudah rusak pun lembarannya, maka tidak boleh dibuang begitu saja. Lebih baik dikubur atau dibakar. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dicoret-coret, kecuali hanya sekedar menandai saja. Para ulama dulu ketika nulis atau menyalin mushaf, itu tidak boleh menyelisihi dari mushaf Utsmani. Artinya, khot yang digunakan itu disesuaikan oleh para ulama ketika itu. Nabi melarang jangan safar membawa mushaf ke tempat yang menyebabkan jatuh ke tangan musuh. Tetapi jika safar yang tidak mempermasalahkan atau ke negara yang toleran itu diperbolehkan. Ta'zim Al-Quran, tidak boleh merendahkan Al-Quran. Letakkan barang di atas mushaf tanpa ada unsur darurat. Tidak boleh menyalahgunakan mushaf untuk apapun. Jadi itu adalah adab terhadap Al-Quran. Adapun materi yang ketujuh adalah tafsir dan syarat mufasir. Makna dan al-tafsir yaitu al-bayan dan al-karfu al-izhar. Tafsir itu merupakan ilmu yang paling afdol, paling utama, ilmu yang khusus untuk mengupas kandungan dalam Al-Quran. Tafsir untuk mengupas isi dalam kandungan, mengungkap kata-kata dalam Al-Quran, memberikan hukum-hukum dalam Al-Quran, dan memberikan hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Itu adalah definisi tafsir. Tafsir dan mufasir. Sebagian ulama ada yang menyamakan bahwa tafsir dan ta'wil itu sama, dan ada juga yang berpendapat berbeda. Jika tafsir itu hanya mencangkup satu perspektif saja dan ta'wil mengandung banyak perspektif makna. Ada juga yang berpendapat bahwa tafsir itu dan sisi tekstual dari suatu lafaz dan ta'wil itu sisi kontekstual dari suatu lafaz. Para sahabat dalam mempelajari Al-Quran itu ada 4: tartil, tahfiz, tafsir, dan tatbik. Mengamalkannya, beliau belajar Al-Quran hanya 10 ayat selalu seperti itu. Kata Imam As-Suyuti, ada 15 yang harus dimiliki seorang mufasir dari sisi keilmuan, yaitu 1. Paham tata bahasa Arab. 2. Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu ma'ani, ilmu al-istiqoq, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat, usuluddin, ilmu akidah, ilmu usul fikih, ilmu asbabun nuzul, ilmu nas dan mansuh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu al-mauhibah. Ilmu al-mauhibah itu seseorang yang mempunyai pengalaman ilmu yang ilmunya sudah mendarah daging. Adapun materi yang ke-8, ilmu munasabat. Ilmu al-munasabat di dalam Al-Quran sebagaimana teori dan praktek, cara menghubungkan ayat dengan ayat dan surat dengan surat. Ilmu ini penting dalam Al-Quran, berguna untuk menyikapi hukum-hukum Al-Quran. Ilmu munasabat ini menurut bahasa adalah al-muqarabah, saling berdekatan. Jadi kata al-munasabat itu dari kata nasab, ada ketertarikan, ada keterkaitan, dan secara istilah yaitu ilmu secara khusus untuk menghubungkan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat yang membuahkan hukum dan hikmah. Itu adalah ilmu munasabat. Jadi ilmu munasabat adalah penghubung antara ayat dengan surat. Tujuan
Tujuan mempelajari ilmu munasabat itu untuk menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dari ayat yang satu dengan yang seterusnya. Ketika sudah paham ilmu munasabat, maka kita akan menyadari bahwa ayat-ayat yang indah, keindahan uslubnya dan makna-maknanya. Ilmu ini bisa membantu dari penafsiran Al-Quran, dan kita diyakinkan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempelajari ilmu munasabat, kita bisa semakin cinta kepada Al-Quran. Contoh munasabat awal surat dengan akhir surat dengan redaksi contoh dalam Al-Quran, yaitu seperti dalam surah Al-Waqiah, Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Dan kemudian disambung dalam awal surah Al-Hadid yang berkesinambungan dengan surah Al-Waqiah, yaitu Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hadid ayat 1. Memahami Al-Quran itu harus dari semua sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Quran surah Yusuf ayat 2. Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril, diturunkan pada bulan yang suci, di tempat yang suci. Al-Quran sangat sempurna. Al-Quran itu sifatnya tauqifi, yang artinya sesuai dengan petunjuk wahyu. Al-Quran itu dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alina jam'ahu wa qur'anah. Artinya sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 7. Banyak munasabat surat dengan surat seperti surat Waqiah dengan Al-Hadid, surat Al-Qamar dengan surah Ar-Rahman. Munasabat dengan awal surat dengan akhir surat, yaitu pada awal ayat surat Al-Qasas dan akhir surah Al-Qasas, yaitu tentang Nabi Muhammad dan Nabi Musa yang sama. Ada sinkronisasi dari ayat awal dan ayat akhir. Dan itulah penjelasan tentang munasabat, ayat-ayat yang mempunyai berkesinambungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.